Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya Maulana Frasa. Saya sudah berada di kediaman salah satu sosok, salah satu tokoh yang barangkali kalau turun di setiap desa masyarakat antusias begitu luar biasa. Pasti di setiap desa, dan memang salah satu sosok yang barangkali ditunggu-tunggu di masyarakat Kalimantan Selatan. Kalau kemarin mau tahu bagaimana beliau punya program gagasan-gagasan beliau yang sudah disampaikan di mungkin sudah sekian banyak titik yang ada di desa. Kali ini akan orang bicara soal hal-hal yang sifatnya lebih keluargaan, hal-hal yang sifatnya lebih personal, dan kalian masyarakat ingin tahu sosok yang luar biasa ini mungkin tak lahir begitu saja besar begitu, tapi ada proses perjuangan, ada daya juang yang begitu kuat. Nah, siapa beliau? Saat ini saya sudah berada di kediaman Pak Usman Siddiq. Pak Usman Siddiq, apa kabar? Calon Bupati Halmahera Selatan. Sekarang sudah saya ada di kediaman beliau. Ini luar biasa sekali. Di tengah kesibukan Bapak Usman masih sempat meluangkan waktu di Terang Kota Kamang untuk bisa mungkin masyarakat mengenal lebih dekat dengan Pak Bupati. Selama ini nih Pak, masyarakat tuh sering lihat bahwa punya program, punya gagasan, punya segala macam. Ada juga dari masyarakat ingin tahu siapa sih sebenarnya Pak Usman, dulu di mana gitu. Dulu kan tiba-tiba langsung besar nih, sampai luar biasa ini, tapi ada proses juang yang luar biasa. Kalau dulu Pak Usman, dulu tuh biasanya lahir atau dulu masa kecilnya di mana Pak Usman? Jadi saya masa kecilnya sebenarnya di kampung. Saya itu berpindah-pindah. Dulu masa kecil saya di Urmakurungan, Kecamatan Kayuara. Tapi setelah itu di Ternate. Saya di Ternate itu SD kelas 1 sampai kelas 2. Sampai tanggal lahir saya di situ ditulis Ternate itu, ini aneh-aneh. Padahal dulu kan harusnya di Urmakurungan. Tapi karena SD kelas 1 sampai kelas 2 di situ. Habis itu balik lagi, kelas 2 itu balik lagi ke desa Urmakurungan. Di situ SMP, SD sampai SMP menamatkan di sana di SMP swasta itu. Nah, setelah SMA itu saya berpindah-pindah juga. Jadi saya SMA Kartini sampai kelas 2, mulai kelas 3 tiba-tiba saya ke Ternate. Dari situ saya kelas 3 pindah, kelas 2 itu pindah di Ternate. Itu yang jadi kontroversi itu yang selama ini semua bilang palsu-palsu. Tapi saya bukan. Nah, jadi kelas 2 itu saya pindah di sana. Pas pindah di Ternate, pas saya kecelakaan, sudah pindah masuk kurang lebih 3 bulan. Saya masuk di SMA Muhammadiyah, ini cerita nih. Jadi kurang lebih 3 bulan saya masuk mengikuti proses belajar mengajar. Di situ saya kecelakaan, ada tangan putus. Tangan saya tangan kanan nih, masih sampai sekarang. Itu karena apa, Pak? Kecelakaan. Jadi saya proses masuk 3 bulan itu di SMA Muhammadiyah itu, baru 3 bulan saya mengalami kecelakaan parah sekali. Nah, masuk, tapi setelah itu proses kurang lebih 3 bulan saya masuk lagi kurang lebih 7 bulan. Tapi setiap proses sambil berobat dan proses belajar mengajar itu memang tersendat, kadang masuk sekali tapi dipahami lah oleh guru. Akhirnya tiba pada ujian nasional, saya mengikuti ujian nasional. Ada di situ yang disebut palsu-palsu, akhirnya kan sekarang kan tidak terbukti nih. Polda sudah melakukan pemeriksaan secara detail, 48 saksi diperiksa semua, sampai di Spindik Departemen Pendidikan Nasional diperiksa. Semua bukti-bukti tidak ditemukan ada unsur pemalsuan di situ, dokumen semua lengkap semua. Nah, Polda mengumumkan SP3, baru 1 minggu lalu mengumumkan SP3, saya juga dikirimin surat penghentian penyelidikan. Nah, bukan penyidikan, penyelidikan. Berarti kan ini belum naik tahap penyidikan. Ya, kalau sudah naik tahap penyidikan berarti ada unsur. Kalau masih lidikan, masih itu kan baru unsur. Masih cari-cari konfirmasi sih kalau nggak. Ya. Tapi sampai sekarang sebenarnya saya udah selesai semua kok. Oh, alhamdulillah. S2 saya. Masa hukum lagi. Di mana Pak Usman? UNJ. Satunya di Nurul Jakarta. Dari makanya saya juga kaget dibilang, oh inilah itulah. Tapi biarlah mereka. Saya selama ini kan tidak pernah menjawab. Malah saya lebih memilih diam dan saya terus melakukan konsolidasi. Kita lihat nanti keinginan masyarakat seperti apa. Nanti masyarakat yang menilai dan masyarakat akan memilih kepada siapa.
Tapi saya juga merasa bahwa dengan ada isu-isu ini saya dikampanyekan gratis lah. Iya. Banyak dikenal masyarakat. Iya. Lebih cepat yang masyarakat. Ada yang menilai bahwa ini adalah by design dari saya sendiri. Desain agar menuju kursi gubernur. Saya bilang saya belum bermimpi sampai sana. Jadi ada pihak yang menganggap bahwa ini adalah by design. Tapi bagi saya sih ini adalah satu fitnah yang keji, tapi tidak masalah bagi saya. Ya udahlah, saya akan memaafkan apapun itu demi satu tujuannya itu hal bersama jauh dan lebih baik. Jadi mulai dari proses itu saya hampir semua dari masa kecil saya memang paling susah orang tuanya seorang petani. Tadi berproses dulu sampai pernah kerja di perusahaan. Akhirnya saya diterima kurang lebih saya kerja di media elektronik sebagai wartawan kurang lebih 22 tahun. Luar biasa. 22 tahun itu saya sebagai wartawan. Dari situ setelah saya coba saya berpikir begini, saya tidak mungkin selamanya menjadi wartawan. Saya mencoba peruntungan di karir politik. Akhirnya saya bertemu teman di Jakarta dan mengajak saya, udahlah kamu masuk PKB lah. Akhirnya ketika masuk PKB, saya ditunjuk sebagai wakil sekretaris jenderal di PKB di Jakarta, dan usaha-usaha kecil lah. Saya akhirnya bisa memiliki usaha yang begitu saya sebagai kontraktor Jakarta di bidang konstruksi. Dulu katanya sempat di Amasing gitu, tinggal di daerah Amasing. Cukup lama, tapi dulu saat itu saya sudah wartawan, tapi tidak diketahui dulu kan kita ada dulu namanya di bawah Hankam. Di bawah Hankam ya. Iya, jadi itu kan tidak diketahui orang saat itu operasi rahasia kita dulu. Ini baru secara eksklusif. Baru secara eksklusif yang dibikin dulu kan masa itu zaman Orde Baru. Jadi kita ada itu saat itu saya di bidang itu investigasi. Dan orang mengenal saya, orang kebanyakan saat itu tidak mengetahui. Tahu bahwa saya itu adalah orang yang pengangguran biasa saja, tapi padahal sebenarnya saya adalah satu orang investigator yang ditunjuk oleh salah satu dulu kan di bawah Hankam. Nah itu, jadi selama saya dibaca itu tugas dan tanggung jawab seperti itu. Nanti kita melaporkan ke atas sampai Jakarta laporan kita dulu. Itu cukup lama. Baru saya balik lagi, saya berpikir kalau memang begini terus, ya mendingan saya terjun di tempat lain. Alhamdulillah sampai sekarang udah mungkin lumayan sedikit lah di Jakarta. Jadi, untuk sampai ke sana itu bagaimana tiba-tiba sampai ke Jakarta? Itu butuh prosesnya luar biasa memang. Karena kita ini persoalan di ibu kota, ini persaingan yang kita tahu sendiri. Kalau di Jakarta itu persaingannya saling luar biasa, tapi kuncinya itu kepercayaan. Kalau ketika kita menjaga kepercayaan itu, alhamdulillah. Saya masih bisa dipercaya sampai saat ini, masih memiliki jabatan-jabatan strategis. Bahkan saya komisaris di beberapa perusahaan, ditunjuk sebagai komisaris di beberapa perusahaan. Alhamdulillah sampai saat ini udah di jabatan itu saya udah tanggalkan setelah saya mencalonkan diri sebagai bupati. Jadi pilihan politik adalah memang kalau misalkan orang sudah berkecimpung segala macam, pilihan politik adalah salah satu pilihan yang memang balik kemari mengabdi untuk masyarakat Palmerah Selatan. Jadi kadang orang bertanya-tanya begini, orang berpikir begini, untuk apa mau jadi bupati? Kalau saya itu kadang-kadang sendiri, saya berpikir begini, jadi bupati ini semuanya bentuk pengabdian semata. Kalau mau cari uang bukan jadi bupati. Betul. Kalau kita mau cari harta, nggak mungkin jadi bupati. Kita bisa di Jakarta, kita bisa melakukan apa aja untuk dapat uang itu dengan mudah. Karena memang fisik kita seperti itu. Dan apa yang kita lakukan serta-merta saya menginginkan kembali ini, karena orang berpikir ini ada sesuatu yang dicari, padahal tidak, sama sekali bagi saya tidak ada. Tidak, murni pengabdian. Murni pengabdian. Saya murni mengabdi, tidak ada harta. Kita hidup ini tidak akan selamanya kita hidup. Ada sesuatu karya yang kita buat bagi menyenangkan orang banyak. Ada sesuatu yang kita lakukan untuk menghidupkan orang banyak. Itu jauh lebih penting dan berarti. Karena ada orang-orang tertentu, misalkan Pak Usman, jadi kalau kasih bahagia banyak orang tuh macam dorong lebih senang gitu. Lebih kita membahagiakan orang banyak. Kalau saya melihat begini, contoh konkret kita di Palmerah Selatan ini, di Halsel ini dia membutuh seorang pemimpin itu harus berani mengambil suatu risiko. Harus berani. Karena kita tahu sendiri, kita 99,99% Palmerah Selatan ini bergantung pada pemerintah pusat. Iya, betul. Yang selama ini kan terjadi kan, kita lihat pada bahwa
yang diharapkan itu hanya misalnya anggaran itu hanya reguler. Padahal kita tahu persis bahwa misalnya APBN kita begini, kita membangun misalnya Halmahera Selatan itu kita harus mampu melakukan berbagai terobosan. Terobosannya ini, APBD kita ini sangat kecil. Bayangkan, misalnya belanja infrastrukturnya kurang lebih 500 miliar, 30 kecamatan, 249 desa. Apa yakin dari dana besar itu kita mampu bangun hal 100-200 tahun nggak akan pernah mungkin kita bisa bangun itu kalau kita cuma hanya mengharap DAU dan DAK itu reguler. Nah, kita harus melakukan terobosan. Kenapa? APBN kita, anggaran pendapatan belanja negara kurang lebih 2.739 triliun rupiah. Itu hanya 20%, sangat kecil dikirim ke daerah-daerah, termasuk Halmahera Selatan yang dapat 1,4 triliun itu. 80% itu ada di pusat, di kementerian dan lembaga pemerintahan lain yang harus dikomunikasikan. Iya, sinkronisasi dalam artian begini, seorang kepala daerah itu harus berani datang ke pusat dan menyampaikan kepada pemerintah pusat. Misalnya di Kementerian PU kita harus bangun jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat utamanya jalan, jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan lain-lain. Ini di Halmahera Selatan ini saya lihat kurang lebih 85% itu kebutuhan dasar masyarakat itu belum terlayani dengan baik. Ini yang memacu saya. Apalagi hanya berharap APBD. Ya, kita berharap kalau itu cuma hanya reguler, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Itu dari itu saya pengalaman di Jakarta, makanya pengalaman itu saya akan bawa ke Halmahera Selatan ini. Kalau zaman Ahok, Semanggi itu kan sepertinya juga tidak menggunakan APBD seperti ada cara-cara yang lebih kreatif yang dilakukan oleh gubernur atau bupati ya. Sebenarnya kita banyak cara yang saya bilang, karena dana APBN kita itu terparkir di pusat ini kita tidak sedikit di kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya. Kalau ini kita mampu, kita meyakinkan pemerintah pusat, kita lakukan terobosan di sana. Kementerian PU, Kementerian Perikanan, Kementerian Desa, itu anggarannya cukup besar di sana. Tinggal kalau daerah itu menjemput bola, datang, kita menyampaikan, kita dibantu kok. Tapi jangan lalu kita duduk kita berpikir itu APBD nggak akan pernah mungkin 100 tahun tuh. Cuma berharap begitu ya terjadi bupati begitu. Tak akan mungkin kita membangun di daerah. Tak akan mungkin. Nah, itu perintah kendali yang begitu. Iya, perintah kendali begitu luas. Sebenarnya ini konsep Halmahera Selatan ini karena harus Halmahera Selatan berlawan. Iya. Konsep itu, bayangkan kita itu 82% yang salah, 82% itu laut. 22%-nya daratan. Nah ini kita harus, ini luar biasa Halmahera bagi saya, sepertiganya Maluku Utara. Benar. Ini sepertiga Maluku Utara. Tapi kalau kita bicara kita lihat anggaran sangat kecil. Tidak mungkin mengcover semua pembangunan yang ada. Tidak akan mungkin, tolong mengcover semua. Paling pembangunan di kota, tetapi di desa-desa kan kota, iya. Tidak akan bisa, tolong lakukan itu. Tidak akan mungkin. Sempat itu kalau 10 tahun, 20 tahun itu belum, kita rasa kita belum cukup untuk membangun Halmahera Selatan. Tapi harus ada cara lain yang kita gunakan. Kita melakukan yang tadi saya bilang, berbagai terobosan. Sinergitas. Iya. Saya kalau memang amanah ini daripada saya juga mau inginkan hal ini berwajah. Mampu kita bersaing dengan daerah-daerah lain. Dalam artian begini, saya akan dalam 3 tahun saya fokus bangun kota dulu. Oh iya, kota. Kita lihat bahwa kita Halmahera Selatan pun harus wajah ke kota. Kita nggak tahu kota ini di mana. Iya, itu masih benar. Iya. Kadang-kadang teman kita datang juga kalau kita bicara kota Halmahera Selatan, mereka tanya itu Pak Usman kalau kotanya di mana? Bingung kita mau menjawab. Apalagi kalau misalnya kalau dari Jakarta, kebetulan Pak Usman saya ini juga di Jakarta Pak Usman. Jadi waktu di Jakarta itu kayaknya tuh melihat hal itu lebih luas begitu, ini lebih komprehensif kalau bisa komparasi. Jadi kembali ke ini Bos, awalnya berkarir gimana? Apakah langsung jadi wartawan atau sebelumnya? Nah, saya masih keliling-keliling kerja perusahaan, ada perusahaan kayu sampai di utara. Dari situ cari duit lah untuk sekolah lah. Tapi kan karena orang tua benar-benar saat itu tidak mampu untuk membiayai. Petani dulu. Ya, petani ini kita biasa kayak kopra, kelapa. Itu yang kadang-kadang saya kalau cerita itu saya memang sedih. Akhirnya dulu orang tua dari Kayu akhirnya hijrah lagi ke Gane Barat. Cuma di sana hanya menanam kelapa bisa di Gane Barat. Jadi saya itu kebanyakan kalau di Halmahera Gane Barat itu orang tahu saya itu orang Gane Barat. Begitu. Ya, karena memang besar di sana. Kita saat itu besar.
Nah, di situ saya hampir keliling cari pekerjaan, tapi itu sangat sulit. Karena saya berpikir begini, dengan pengalaman saya yang kayak begini, ya udah saya ikut jadi wartawan aja. Jadi Osman pada saat itu sudah berpikir untuk membiayai diri sendiri dan keluarga. Iya, jadi sebenarnya saya tulang punggung keluarga. Oke. Awalnya tulang punggung keluarga, saya melihat orang tua saya sudah mulai tua, ibu saya, almarhum bapak saya saat itu. Akhirnya saya berkata keras bagaimana bisa saya memulai dengan baik. Dan kelebihan yang cukup, alhamdulillah saya bisa mampu melihat sampai almarhum ayah saya meninggal 2012. Jadi saya sudah agak hidupnya udah bisa mampu lah berbuat segala sesuatu buat mereka, orang tua, adik-adik, saya sekolahin semua. Sejak kapan Pak Osman menjadi tulang punggung keluarga Pak? Saya setelah tamat SMA itu. Tamat SMA itu sudah? Iya, saya sudah bekerja keras. Dalam artian saya berpikir kalau bukan saya siapa lagi. Iya. Kakak saya kan perempuan, setelah itu saya. Oh, dua bersaudara. Saya kita banyak. Banyak. Iya, tapi yang paling tertua kan perempuan. Perempuan ya. Yang kedua, saya sebagai laki-laki. Saya berpikir begini. Ini orang tua sudah tua, tidak mampu lagi beraktivitas sebagai petani. Saya harus berjuang keras. Jadi dulu saya pernah kerja di perusahaan itu gaji cuma 70.000 per bulan. Itu saya kirim ke orang tua itu 60.000, tinggal 10.000 saya pakai. Itu setiap bulannya begitu. Meskipun saya ingat sekali itu celana saya hanya 2. Unta 1 saya pakai, saya cuci 1, saya cuci. Itu uang setiap bulannya. Dari 70.000 itu. Yang penting kirim ke orang tua, walaupun Osman cuma lembar celana. Iya, jadi makan aja susah sebenarnya makan. Tapi alhamdulillah saya di perusahaan itu dulu kan barito. Jadi di perusahaan itu ya kadang mau makan kan kita ada lemburnya. Oh, sudah muli ya? Iya, tapi saya di HTI-nya di hutan. Oh iya. Di hutan. Akhirnya saya ditunjuk kurang lebih 4 tahun itu sebagai mandor saat itu. Oke. Mandor di hutan dengan gaji mulai naik. Jadi saya dari 70.000 naik 120.000. Itu tahun berapa kira-kira? Tahun 95-96. Jadi 95-96 itu mulai di hutan. Jadi tiap bulan akhirnya saya pas mungkin 7 bulan masuk kerja itu langsung diangkat sebagai mandor saat itu. Tapi pokoknya kalau karyawan kurang lebih 100 orang. 109. Nah dari situ gaji mulai naik. Saya ingat sekali 120.000. Dari 70.000 ke 120 kalau dari 120.000 itu 100 yang saya kirim setiap bulan ke orang tua. Setiap orang tua 20.000 saya pakai beli rokok. Rokok kan saat itu kan masih murah banget. Ya, paling murah dari beli rokok, isap rokok. Kalau ada kaos yang murah rombengan pasti saya beli rombengan. Nah dari situ saya kenal ada teman orang Jawa, saya masih ingat sekali namanya Hardi. Orang Jawa itu yang menghantarkan saya, dia bilang gini, saya ada teman di RCTI itu kakak saya. Iya. Kalau bisa masuk lamaran ke RCTI. Jadi pada saat itu memang Pak Osman sudah punya sains investigasi atau sains sebagai seorang jurnalis itu memang. Iya udah terbina. Iya udah mulai terbina. Jadi akhirnya alhamdulillah saya dicoba, akhirnya ternyata bisa semua. Bisa. Jadi langsung dipanggil ke Jakarta. Kita ikut beberapa tahapan seleksi, akhirnya dipanggil ke Jakarta dan ditetapkan sebagai koresponden. Jadi kurang lebih 20 tahun lebih lah. Itu tidak terlepas juga ada 2 orang tua dan niat kerja. Tapi saat itu orang tua nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu, nanti saya tanya orang tua saya kaget, saya datang di kampung, saya panggil mama bapak. Saya bilang saya udah titip uang untuk naik haji. Wah luar biasa. Iya. Jadi kaget langsung nangis gitu. Mereka bilang, kamu dapat uang dari mana? Saya kan udah kerja. Itu berapa lama kerja baru maksudnya bisa? Tapi 1 tahun. 1 tahun. Iya, saya kumpulin uang itu selama 1 tahun. Satu kan bayar kan masih murah. Masih murah ya, jadi tiap bulan masih bisa nabung. Iya, masih saya saat itu yang saya bilang gaji yang saya peroleh dulu kan kita sistemnya kan dibayar per berita. Nah, 1 berita itu kan saat itu kan 750.000.
Jadi kalau 1 bulan itu bayangkan kalau saya bisa 100 berita udah kamu bayangkan. Ya udah lumayan. Saya tabung itu 90%-nya saya tabung, 10%-nya saya pakai operasional jalan. Padahal hidup Jakarta zaman itu cukup besar juga ya. Cukup besar. Jadi dari situ saya tabung sampai bisa saya datang. Nah memang tujuan saya saat itu bagaimana saya lihat orang kadang-kadang gembira, orang lain gembira banget kalau ketika mereka naik haji. Tapi bagaimana saya maksud saya bagaimana saya bisa lakukan ini untuk kedua orang tua saya. Jadi kadang-kadang tuh apa yang kita lakukan masa lalu begitu itu secara tidak langsung semacam review yang kita lakukan saat ini. Kalau dulu misalkan seneng orang tua haji, sama siapa tahu sekarang begitu ya ada dengan demikian ada secara tidak langsung menggerakkan hati masyarakat untuk memilih begitu paus seperti itu tidak. Jadi selain misalkan ada program, ada gagasan, memang ada hal-hal yang memang mungkin ada 2 orang tua yang mungkin tentang paus mental. Jadi sebenarnya kuncinya itu sebenarnya ini dari orang tua itu 2 orang tua itu luar biasa. Saya merasakan itu setelah naik haji itu orang tua saya. Jadi saya makin semakin kali semakin mulai membaik lah. Dari situ saya sudah mulai bawa pas saya menikah. Saya lagi berpikir kalau ini di kampung terus mendingan saya bawa masuk ke kota. Dan saya bawa orang tua di kota semua. Saya bilang udah kumpul adik-adik semua, kalau bisa temanin ibu di kota lah, saya beliin rumah. Orang tua kalau boleh, ibu saya udah tinggal di kota, adik-adik saya semua saya udah nggak ada lagi di kampung. Di Jakarta atau di Ternate. Di Ternate. Jadi sering bolak-balik Jakarta lah. Saya kan ke Jakarta ini sekarang kurang lebih udah 10 tahun tinggal di Jakarta. 10 tahun lebih lah udah di Jakarta. Jadi di Jakarta itu selama di Jakarta itu ya luar biasa lah, karena mungkin kita jaga kepercayaan dari teman-teman itulah yang kita berteman, jaga kepercayaan, diberikan kepercayaan. Akhirnya mulai dari perusahaan yang satu lagi menawarkan pekerjaan yang memang lumayan banget, karena itu juga doa dari orang tua. Karena memang saat itu saya punya niat saya cuma saat itu saya bekerja keras itu untuk orang tua, untuk saya. Dan saya ingin bagaimana saya harus membahagiakan kedua orang tua saya. Tidak ada alasan lain. Rasa itu pun juga termasuk juga bagaimana membahagiakan masyarakat Halmahera Selatan. Iya, dan mungkin pegangan itu dari kepercayaan yang saya diamanahkan oleh masyarakat, itu saya akan jaga. Sama seperti saya diberikan kepercayaan dan amanah di Jakarta sampai saya sebesar ini. Karena memang kita tahu Jakarta bagi publik masyarakat Halmahera Selatan, Jakarta itu luar biasa ya Bang Bu. Oh, kerasnya luar biasa. Kerasnya itu tidak bisa tuh makan tidur sih, itu tidak bisa. Memang harus petarung gitu. Harus petarung betul. Harus Jakarta nggak gampang. Tidak mudah. Saya juga hampir mengalah di ibu kota, hampir pulang. Tapi karena berkat dengan kegigihan, saya bagaimana berusaha semaksimal mungkin. Jangan saya mempermalukan diri saya dan mempermalukan semua orang terdekat saya. Saya akan menunjukkan kepada mereka bahwa termasuk keluarga saya, adik-adik saya, bahwa kesuksesan saya ini tidak mudah yang saya raih, yang seperti yang saya sekarang. Ada semangat orang dari desa terus ke kota harus sukses. Iya, harus sukses. Itu tujuan utama saya di situ. Akhirnya tapi alhamdulillah sampai ini dan saya kembali ke Halmahera Selatan. Untuk bagaimana mengakui pengalaman iya. begitu lama di Jakarta bisa barangkali bisa diabdikan di masyarakat Halmahera Selatan. Iya, dari pengalaman-pengalaman itulah yang saya kira akan bawa di sini. Karena saya berikan kepercayaan itu, kalau misalnya kita bandingkan dengan pegawai di Halmahera Selatan sangat kecil. Saya memimpin perusahaan itu cukup besar sekali perusahaan. Saya memimpin bahkan ada beberapa perusahaan internasional seperti Global Mining. Dan saya berikan kepercayaan sebagai komisaris di situ. Alhamdulillah saya baru setelah tahapan proses pilkada ini saya mundur. Oh, Global Mining ya. Iya. Itu beberapa perusahaan nasional, bahkan internasional itu saya diberikan kepercayaan. Karena itu saya bilang saya jaga. Dari pengalaman-pengalaman itulah yang saya membangun perusahaan orang yang begitu besar. Bagaimana saya tidak bisa pengalaman itu saya bawa untuk membangun daerah saya. Apa mereka kita kan memanfaatkan itu, kita bisa mengundang mereka. Apa mereka berinvestasi di sini? Iya, itu yang sangat penting. Iya, sangat penting. Apalagi
skala nasional pun saya lihat kan sekarang kan semua termasuk undang Cipta Kerja itu kan untuk menentangkan investasi yang sebanyak-banyaknya di nasional. Kalau ada kepala daerah yang punya view ke depan untuk menentangkan investasi di daerah, itu bahkan sangat bagus daripada tentangan-tentangan terus. Jadi saya kan punya relasi juga banyak kan dalam negeri, bahkan luar negeri cukup banyak. Saya kan kalau setiap tahun ada sama anak-anak, sering kita ke luar negeri, kita lihat ini, ketemu teman-teman di luar negeri sama banyak relasi, bahkan mereka sudah bersedia. Ada beberapa yang sudah melakukan begini, mau nggak kita bangun ini, mau nggak kita bangun itu di sana untuk investasi kita, untuk daerah di sana. Paling hasilnya sumber daya alamnya cukup luar biasa. Luar biasa sumber daya alam. Cuma itulah, kalau misalnya kan kita lihat Halmahera Selatan, kita PDN-nya sumber daya alam kita yang begitu hanya kita Halmahera Selatan itu. Tapi bayangkan PDN kita cuma 58 miliar per tahun 2019, sekarang 2020 butuh kreativitas pemimpin. Yang itu yang saya bilang, harus kita melakukan segala sesuatu demi untuk peningkatan PDN kita di sini. Jadi ada banyak cara sebenarnya. Jangan kita membalas keringat rakyat, nggak boleh. Jadi selain sinergitas dengan pemerintah pusat, bisa sinergitas dengan swasta, apalagi Bapak punya pengalaman yang begitu luar biasa di beberapa perusahaan gitu kan. Iya, jadi kan beberapa perusahaan itu berinvestasi di daerah-daerah yang memang dulunya belum berkembang, sekarang majunya sangat luar biasa. Karena kita lihat memang kadang-kadang investasi juga ada yang menguntungkan, ada yang menguntungkan juga. Itu banyak sebenarnya. Nah, ini kita cari yang menguntungkan masyarakat dan untuk kemajuan kabupaten Halmahera Selatan ke depan. Bagi anak-anak muda untuk sampai Jakarta itu tergampang, sampai ke puncak apa yang Bapak Usman lakukan atau saat ini dicapai itu termudah, karena memang Pak Usman ini juga terlahir dari pengemas atau mobilisasi itu. Memang ada proses perjuangan keras, menghargai orang tua sampai bukan instan, Pak. Bukan instan. Jadi saya dulu cerita waktu perjalanan itu yang saya bilang bukan instan. Saya teringat waktu ke Ternate dulu itu orang tua nggak sanggup. Akhirnya nenek saya ngasih uang waktu saya masuk, mau ikut ujian, mau masuk pindah di SMA Muhammadiyah. Sampai saya celaka, yang itu orang bilang saya nggak pernah sekolah, padahal memang karena saya celaka. Waktu pindah itu masuk 3 bulan setelah itu, tunggu sampai ujian nasional terus saya masuk. Tapi semester 2 semester saya ikut. Datang dengan kondisi tangan yang ini tangan dulu celaka ini juga. Nah, itu saya datang. Jadi ketika itu waktu berangkat mau pindah itu, ibu saya bilang jangan mau dapat uang dari mana. Lalu bapak saya saat itu sakit-sakitan, mendapat uang dari mana? Alhamdulillah nenek saya, ibu dari bapak saya itu ngasih saya uang, ingat banget 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Akhirnya dari 5.000 itu saya ke Ternate, itu saya jadi guru bagasi di Pelabuhan Bestion, Pak. Guru bagasi? Iya, guru bagasi. Sampai selesai semua sekolah. Jadi guru bagasi, teman-teman saya masih banyak sekali. Kita sering ketemu. Tapi banyak yang berhasil setelah kita jadi guru bagasi, kita tidur di emperan, teras-teras rumah orang, kios orang. Iya. Akhirnya dia dari rumah orang Bugis yang menampung, kita tinggal di situ. Gitu. Sambil jual minyak yang kapal-kapal masuk. Saya. Jadi bukan instan. Kehidupan saya dulu paling sulit dibandingkan anak-anak sekarang. Susah. Ke Ternate saja udah begitu susah, apalagi ke ibu kota. Proses sampai ke Ternate itu 5.000 itu pun itu dengan segala upaya, apalagi sampai ke Bastion, berburu, terus tidur, sempat nginap di orang Bugis mungkin. Iya, saya masih ingat sekali. Bapak masih ingat? Abidin. Gitu. Di Bastion sudah Bastion penjual minyak di situ. Saya sama teman namanya Rais. Sama-sama sekolah dulu di Muhammadiyah juga. Berdua itu dipekerjakan di situ. Jadi setiap pagi kalau kita ke sekolah kita dikasih uang. Naik angkot ke SMA. Kita dikasih uang sama Pak Abidin itu. Jadi selama itu kita tinggal di situ sama dia. Akhirnya saya celaka, tiba-tiba saya celaka jatuh. Jadi selama jatuh tuh di pelabuhan. Itu kenapa? Jatuh di pelabuhan, ada motor laut gini. Saya mau loncat.
Kan kita lagi guru bagasi. Oh, guru bagasi. Jadi apa? Dola kapal mau sandar ya. Kapal sandar, kita mau loncat, saya jatuh, nggak tahu kejepitnya gimana, saya nggak sadar, udah di rumah sakit, parah tangan semua, parah semua. Nah di situ saya sekolahnya mulai, jadi jarang masuk lah, karena memang kecelakaan itu jarang banget masuk. Dari 3 bulan masuk sekolah itu saya lihat kurang lebih lama, tapi sering saya masuk juga, cuma dimaklumi karena memang tangan saya harus butuh perawatan yang karena tiba terus setiap ujian ulangan dulu, saya masuk. Nah, nanti pada saat tiba ujian langsung masuk ikut ujian nasional lah, itu yang kan orang bilang nggak pernah tes palsu itu. Iya. Memang ikut semester, ikut ulangan, terus kan ikut ujian. Faktor kecelakaan itu saja, kenapa? tapi ujiannya masuk. Dan kecelakaan setiap ulangan juga ikut. Dan kecelakaan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Iya. Pertahankan kehidupan. Pertahankan padahal itu untuk pendidikan, demi menghidupi diri saya sendiri di tengah rantauan orang. Ya, betul. Bagaimana saya bisa hidup dan bagaimana saya bisa menyelesaikan pendidikan saya. Nah, itu. Dari situ setelah itu berapa lama jadi guru bagasi? Lama sekali berarti. Dari situ baru masuk ke Jakarta atau balik lagi ke Cilaka itu udah istirahat saya waktu Cilaka itu. Karena memang kondisi saat itu udah parah. Pasca ujian itu yang saya balik, yang saya kerja perusahaan itu. Oke, langsung di perusahaan di Barito itu. Ya, di Barito itu. Tapi kita di HTI-nya di hutan. Di hutan. Itu 3 tahun lebih lah. Cukup panjang juga panjang itu di dalam hutan. Sampai orang dari timur itu sampai sekarang kenal saya semua, masih ingat sama saya. Sampai ketemu teman-teman itu menangis. Ingat perjuangan dulu yang sama-sama mereka hidup di hutan, nggak tahu panas, nggak tahu dingin. Itu luar biasa perjuangan. Itu bagaimana? Tujuan saat itu saya cari uang untuk kuliah. Jadi memang Bapak ini memang sudah dari dulu sejak remaja bahkan berusaha untuk capaian pendidikan, untuk masa depan, untuk bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Ini jadi itu masyarakat Palembang Selatan itulah perjalanan panjang dan perjuangan yang begitu panjang, begitu gigihnya seorang Pak Usman Siddiq, bagaimana memimpin dirinya, terus kemudian memimpin orang tua, dan bahkan kemudian punya cita-cita ke pendidikan sampai kecelakaan tangan luka sampai ke Jakarta dan sukses ini. Terakhir Pak Usman, harapannya seperti apa untuk masyarakat Kalsel dan khususnya anak muda, karena anak muda sekarang kan juga butuh kegigihan. Jadi untuk sampai Jakarta kadang-kadang kan pemalas nih, dong kuliah misalkan sampai di mana begitu, tiba-tiba oke pulang sudah. Tak mau misalnya bertarung sampai ke Jakarta. Jangan kalau sebagai jangan kita patah semangat terus berjuang. Masih banyak sekali peluang sebenarnya, banyak, tapi tergantung diri masing-masing gitu. Perjuangan itu sebenarnya bagi itu pasti ada tantangan yang cukup banyak, tapi kita harus menyadari setiap perjuangan pasti berbagai liku-liku yang kita ada. Tapi kita harus bertahan. Anak muda sekarang, apalagi anak muda sekarang, kita harus punya kreasi. Gitu. Jangan kita terfokus pada sesuatu. Jangan lagi berpikir, saya jadi PNS. Pulang sekolah jangan jadi PNS. Jangan berpikir, saya mesti jadi PNS, saya mesti kerja di sini yang instan dengan mudah. Kita punya potensi alam yang cukup banyak. Saya lihat kayak misalnya batik. Baca itu luar biasa tuh. Saya luar biasa, tinggal kita mendorong itu aja. Bagaimana? Yang seharusnya pemerintah hadir di situ untuk membesarkan itu batik. Saya lihat semua batik, sudah batik yang saya senang pakai batik. Tapi saya lihat bacaan beda dari semua batik yang ada di Indonesia. Sangat berbeda jauh. Barangkali bisa didorong kayak sekarang tuh kayak tenun tidore, Bandung juga kembangkan. Mungkin ke depan batik bacaan bisa. Iya, kita sebenarnya kalau kita dorong sebenarnya. Yang tadi malam saya pernah bilang di sana waktu peresmian batik tersebut, ini promosinya yang harus kita. Iya betul, promosi. Tapi itu tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah memberikan mendorong itu. Tapi kalau pemerintah tidak mendorong ya susah. Perkembangan itu zaman. Tapi saya punya program khusus untuk itu nanti. Pasti saya akan lakukan khusus. Kalau untuk anak-anak muda nih, apa kira-kira ada program khusus? Karena di sini hasil juga banyak anak-anak kreatif. Nah, bibit-bibit kita di Halmara Selatan ini kan cukup banyak lah. Dan berbagai bidang. Saya anak muda misalnya olahraga aja pintar-pintar, bagus. Cuma itu tidak dikembangkan.
banyak hal lah. Ya, betul. Potensi-potensi anak muda kita yang ada di sini banyak sebenarnya, dari bidang olahraga, banyak bidang. Yang itu kita harus memberikan support pemerintah. Kalau tidak dilakukan sekarang mau kapan? Ya. Karena kita 5 tahun ke depan sudah menghadapi bonus demografi. Bonus demografi itu yang sekali kalau tidak di manage, ya. Itu bisa bahaya banyak sekali. Sangat bahaya karena 60%-nya berikut bonus demografi ini kan 60%-nya pertumbuhan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu lebih banyak anak muda. Iya, banyak anak muda. Dan bahkan presentasi pemilih anak muda semakin dia lebih tinggi nanti. Iya, semakin meningkat, semakin tinggi. Nah, ini yang sudah harus dipikirkan oleh pemerintah. Makanya saya sudah berpikir begini, kalau ketika di Halmahera Selatan kita lihat misalnya berbagai perusahaan yang ada di sini, kita berupaya bagaimana kita membuka, misalnya kita membangun satu balai latihan kerja, kita melakukan lobby dari usaha. Anak-anak muda yang sekarang kita bisa kirim ke luar negeri, kita bisa kirim kemana, ke perusahaan-perusahaan lokal maupun nasional, bahkan internasional bisa kita lakukan itu kalau saya bilang berita itu cerdas. Nanti saya kemarin setelah debat kandidat di Jakarta, saya ketemu dengan Menteri Tenaga Kerja. Dia menjadi berita juga, berita di berbagai media massa itu. Banyak hal yang kita bahas, termasuk anak-anak muda itu. Pengangguran semakin hari semakin meningkat, itu yang saya bahas. Dalam artian saya minta kepada Bu Menteri, Bu, kalau saya jadi bupati, Bu tolong bangun BLK di Halmahera Selatan. Oh iya siap, kita bangun di sana. Tujuannya apa? Ya sekarang yang kita lihat anak-anak muda sekarang semakin hari semakin. Jadi besok kalau dia nggak tamat SMP pun dia bisa bekerja di luar negeri, karena dia punya sertifikat. Dia sudah terlatih dalam bidang latihan yang ketika ada BLK itu. Misalnya perusahaan pertambangan, ahli dari, kita kan fokus nanti kalau mungkin di sini pertambangan, di bidang perikanan, pelatihan. Jadi tidak ada alasan lagi ada perusahaan yang bilang, tenaga ahli dari luar karena di sini minim. Nggak ada alasan itu lagi. Apalagi di sini kita punya banyak perusahaan. Kalau ada BLK di sini kan bisa distribusinya. Setelah di situ, setelah kita didik kurang lebih 3-4 bulan, 2 bulan, 3 bulan, baru kita distribusi. Kalau ini kita lakukan, ini sudah pengangguran dia berkurang. Ini bayangkan, Halmahera Selatan ini setiap tahun itu satu rumah ada 2-3 sarjana. Setiap tahun, tapi pulang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini, maka mungkin tahun pertama saya fokus, saya akan melakukan berbagai terobosan. Pertama kali saya akan bikin, kita kerjasama dengan pemerintah pusat untuk membangun BLK di Halmahera Selatan. Membangun kreativitas, skill, terus didistribusikan. Kita distribusikan. Karena di sini banyak sekali perusahaan di Halmahera Selatan maupun di Maluku Utara kan banyak sekali perusahaan yang memang membutuhkan sumber-sumber manusia lokal. Ya, tapi itulah, karena memang kadang-kadang di sistem yang bikin begitu. Makanya kalau tidak ada alasan lagi, kita butuh tenaga ahli, itu udah ada. Lu mau cari di mana? Kita udah punya ada. Jadi mereka udah tidak bisa, tidak ada alasan lagi. Terakhir, Pak Usman, harapannya untuk masyarakat Kalsel dan khususnya pemuda yang ada di Halmahera Selatan, dari Pak Usman, dari perjuangan keras sampai di titik ini, apa yang kiranya bisa dititipkan kepada anak muda? Iya, makanya kalau bagi generasi muda, khususnya pemuda, Halmahera Selatan, mari kita sama-sama. Kenapa? Saya tahu pemuda, dan saya dengan berbahasa menghadap kalau calon pemimpin milenial yang akan mengangkat pemuda di Halmahera Selatan dalam berbagai event, baik lokal, nasional, bahkan internasional. Jadi tidak perlu ragu lagi lah komitmen saya dengan pembahasan terhadap anak-anak muda Halmahera Selatan. Program kerja yang kali sudah disampaikan tadi. Iya, berbagai program lah untuk sangat banyak program kita, khususnya apalagi pemuda. Itu sangat banyak, generasi muda khususnya di Halmahera Selatan, sangat banyak program kita untuk pengembangan pemuda-pemuda kita, generasi muda kita. Pemuda tongkat estafet. Iya. Melanjutkan perjuangan para pejuang-pejuang atau pemimpin Halmahera Selatan. Terima kasih Pak Usman atas waktunya. Ini di tengah kesibukan kampanye, bukan orang segala macam, masih meluangkan waktu untuk sampai subuh ya, jam 3. Sampai subuh jam 3. Ini luar biasa sekali, artinya ada komitmen dan tanggung jawab
beliau sebagai pemimpin di perusahaan, berbagai macam yang sudah beliau lakoni. Perjuangan beliau itu merupakan inspirasi bagi kita masyarakat Halmahera Selatan, khususnya pemuda, bahwa hidup itu tidak instan. Orang terlahir dari piring emas, apa yang seperti sudah Pak Usman sampaikan, semua harus berjuang, dan beliau punya program soal bagaimana meningkatkan sumber daya manusia agar sumber daya manusia itu bisa didistribusikan di berbagai macam perusahaan. Jadi tak hanya tong sama berharap di PNS, kantor bupati cuma kecil, jadi kalau pemuda semua ke sana itu kan memang terlalu bisa tamu. Jadi beliau punya program yang luar biasa untuk anak muda, peningkatan SDM, membuka lapangan pekerjaan sekaligus mendistribusikannya, membangun skill, dan yang terpenting untuk mewujudkan itu perlu sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, berikut juga dengan investasi swasta menjadi penting. Karena beliau punya pengalaman yang panjang di bidang memimpin perusahaan di berbagai macam yang sudah beliau sampaikan. Yang jangan lupa tawadu, tetap rendah hati, gitu, tidak sombong. Itu salah satu kunci mungkin Pak Usman. Dan memang semangatnya kuat, sayangi orang tua, itu kuncinya. Kerja keras kuncinya. Begitu dari saya. Terima kasih. Inilah program mengenal lebih dekat Pak Usman Siddiq. Dari saya, Maulana Fathasah, Bapak Tikawang Masyarakat Terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, bahkan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Usman. Saya.